Bayangin kalau kalian tinggal di dunia yang dimana ada dungeon, terus di dalam dungeonnya tuh banyak monster, dan monsternya itu ketika dibunuh itu bisa dikonsumsi. Ya, dagingnya bisa dikonsumsi. Ya, layaknya binatang ternak atau binatang hewan di dunia nyata, cuman ini tuh monster tuh di dalam dungeon. Nah, di anime ini itu menceritakan tentang orang yang penasaran dengan daging monster tuh gimana sih, dan akhirnya mereka pun mencobanya lah. Walaupun ya sebenarnya masuk akal sih kalau dilepas di dungeon terus makannya monster. Ya, oke. Pengenalkan, nama aku Muhammad Trisna. Selamat datang di konten sekedar review. Kali ini aku bakal nge-review salah satu anime yang berjudul Dungeon Meshi. Ya, atau kalau saya tuh delicious food in the dungeon. Oke. Yang benar Delicious in Dungeon, Bang. Jadi itu menceritakan tentang sekelompok party yang mana mereka tuh ketemu naga merah, dan ketika mereka melawannya, mereka kalah total dan jatuh korban seorang adiknya yang pemimpin party ini, yaitu Valin, dan akhirnya kakaknya dan anggota party yang tersisa itu mencoba kembali ke dalam dungeon untuk menyelamatkan Valin. Tapi masalahnya ialah suplai makanan mereka habis, yang artinya ya untuk bertahan di dungeon jadi susah dong, karena suplai makanannya habis. Dikarenakan baru banget ketemu atau dikalahkan sama naga merah gitu. Nah, si pemimpinnya ini Laios ini punya ide nih. Daripada kita lama nih ngumpulin suplai makanan atau suplai lainnya lah, kayak persiapan barang, mereka pakai barang suplai kayak baju atau perlengkapan tempurnya tuh seadanya. Terus untuk makannya kita cari aja di dungeon. Di dalam dungeonnya tuh mereka jadi totally bener-bener bertahan hidup dengan daging monster gitu loh istilahnya. Dan sebenarnya make sense aja kan, karena bertahan hidup ya. Nah, sinilah ceritanya jadi mulai. Jadi satu party ini itu tuh Laios, Cilcak, Marshall, dan pas turun ke dungeon mau masuk kembali itu mereka ketemu salah satu dwarf itu Senshi. Jadi ulangin nih, yang pertama Laios itu manusia, yang kedua itu Marshall itu elf, yang ketiga itu Cilcak itu half human, itu manusia pendek, dan yang keempat ini dwarf Senshi. Jadi mereka empat ini turun ke bawah untuk ngalahin naga merah dan menyelamatkan adiknya Laios yang bernama Valin. Itu Laios ini warrior ya kelasnya. Yang benar fighter, Bang. Si Marshall ini elf, itu mage. Cilcak ini kayak thief. Yang benar itu lockpick, Bang. Kayak buka-buka trap segala macam untuk harta karun segala macam. Senshi ini dwarf, dan dia yang paham tuh makan monster segala macam. Laios ini sebenarnya dia anehnya tuh dia punya buku anatomi monster dalam dungeon gitu. Jadi ya dari buku itu dia jadi tahu bagian-bagian yang beracun sama hendaknya, dan akhirnya ya itu diklasifikasi kayak binatang gitu. Ya ini bisa bagian yang bisa dimakan, ini enggak. Dan Senshi karena pengalaman dia di dalam dungeon, dia lebih tahu monster-monster yang sekiranya tuh bisa dimakan loh. Ini bisa dijadiin apa tuh banyak. Dan yang sebagai contoh itu kayak di episode pertama itu makan jamur berjalan. Nah, itu kan unik ya. Sama ada kayak lobster atau crab gitu dalam dungeon diambil gitu. Gokil. Oke, mungkin itu sinopsisnya, dan selanjutnya itu alur ceritanya sendiri itu jujur ya agak mengganggu, yang gimana tuh harusnya tuh terburu-buru, tapi entah kenapa ini si Laios kayak santai gitu, kayak yang penting kenyang dulu baru lanjut jalan gitu. Dan walaupun benar ya, karena ya percuma aja, karena mereka sebenarnya kalah dengan naga merah tuh karena kondisi kelaparan, dan Laios kayaknya trauma itu ya, jadi nggak mau ngulangin itu lagi. Walaupun ya tetap aja kayak keburu-buru kesannya di awal-awal dari episode 1 sampai 10-an gitu, karena aku udah selesai nontonnya. Itu kayak harusnya nih buru-buru, cuman tak kenapa kayak santai gitu. Lalu yang alur ceritanya kayak gitu, dan jujur aku bisa nikmatin dan have fun. Walaupun di 10 ke atas itu jujur ya, itu udah mulai masuk
yang dungeon-nya tuh yang kalau kata orang mah dark, oh ini dark banget. Ya, bisa dibilang gitu kah. Cuman nggak tahu nih kalian tonton aja lah. Dan menurutku itu seru banget. Karena ya dinamikanya tuh lucu. Karena ya kocak aja gitu. Dari yang makannya tuh makan yang biasa tiba-tiba suruh makan monster tuh kan pusing ya gitu. Itu dari alur ceritanya. Terus dari segi animasinya ini karena yang ngegarap itu studio Trigger ya. Jujur aku senang banget karena ini salah satu yang garap The Little Witcher kok nggak salah. Yang benar Little Witch Academia bang. Yang animasinya tuh pasti unik dan bener-bener fluid, yang bener-bener yang gerak animasi gitu loh, gerak, bukan slideshow yang bener-bener yang ini mending aku baca manga nggak sih. Dan anime ini itu justru nge-pull atau istilahnya tuh lu mending nonton deh ketimbang baca manga. Ini aku bisa bilang kayak gitu sih untuk aku ya, karena jujur aja aku sebenarnya tipikal yang habis nonton satu episode terus baca manganya gitu. Cuman untuk Dungeon Meshi ini enggak, aku mending nonton animenya aja karena digarap dengan bagus gitu ya, kayak Frieren. Nah itu aku belum bahas. Terus untuk backsoundnya ya medieval, dungeon, fantasi ya cocok dan menyegarkan kayak apa ya cocok gitu loh. Untuk kayak suasananya di dungeon tuh kayak gini, kayak penyajiannya tuh ada itu sound effect-nya tuh pas gitu. Untuk komedinya juga oke banget lah. Untuk sound effect-nya segala macam itu oke. Nah itu dari sound effect sama visualnya ya tadi. Kesimpulannya dari aku ya ini tuh cocoknya tonton buat orang yang kayak mana sih ya, yang ada waktu tentunya, yang pengen santai, yang jujur ya, karena ini tuh fantasinya dari jalan ceritanya tuh cukup komedi, dan kalau mau cari actionnya ada dan gambarnya tuh unik. Nah buat kalian yang suka gambar unik, nah sini dianimasikan dengan unik gitu loh. Dan humornya juga humor yang nggak elit, yang humor yang kalian kalau orang yang jarang kena humor anime gitu ya, animasi atau humor di manga gitu, ini cocok banget untuk yang biasa aja, yang nggak terlalu nonton anime gitu loh, yang nonton anime referensinya dikit kayak aku juga nggak banyak nonton anime gitu. Itu cocok banget ya menurut aku ya, karena jujur dulu tuh pas aku lihat My Anime List tuh sempat 6, berapa gitu ratingnya, tapi pas udah masuk ke episode 10 ke atas itu naik gitu, jadi 7 gitu. Tapi lupa kalau sekarang aku ngecek, karena aku hampir mau bilang underrated, cuman waktu itu udah naik gitu, jadi ya pantas gitu. Kalau menurutku ini ya bagus gitu untuk ditonton ya. Nonton pas lagi makan ya, delicious in the dungeon ya. Dungeon Meshi kayak makan, kayak nontonin tuh kayak makan, kayak mana rasanya makan daging monster gitu ya. Itu sekian dari aku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang Dungeon Meshi. Menurut kalian kayak mana? Coba komen di bawah itu ya. Kalian jangan lupa subscribe lah biar ini channel jalan gitu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa like. Kalau ada pendapat komen gitu atau mantap bang gitu, nggak apa, itu cukup lah buat aku. Oke, gitu aja, dan untuk ya sekian, dan see you next time ya. Marcel cantik banget.